Para mufassir menjelaskan atau 10 pernyataan yang disebutkan di dalam ayat kursi itu. Apa saja 10 poin yang Allah sebutkan di dalam ayat kursi? Bagian awal dari ayat kursi ini menjelaskan tentang sifatullah. Apa saja sifatnya? Sifatnya itu yang pertama, Allah itu merupakan Tuhan satu-satunya yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ayat Allah yang menyatakan Allahu la ilaha illahu itu menyatakan wujudullah, bahwa zat Allah itu maujudun. Maujudun, Allah itu ada. Jadi aneh ketika hafal ayat kursi, hafal ayat yang ini, Allahu la ilaha illallah, tetapi dirinya tidak yakin bahwa Allah itu maujudun. Ini aneh bin ajaib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha esa, yang semua makhluknya bergantung, as-somadu dzul hayatil kamilati. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik kehidupan yang sempurna. Sementara yang lainnya al-baqiyah ad-daimah alladzi la yamutu. Allah itu punya sifat al-baqi, baqo. Apa itu baqo? Kekal. Allah itu punya sifat al-wahid, al-ahadu, al-fardu, as-somadu, dzul hayatil kamilah, al-baqiyu, ad-daimu. Al-baqiyu baqo, ad-daimu daim, selama-lamanya. Alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati. Jadi Allahu la ilaha illahu itu yang pertama. Kemudian Al-Hayyul Qayyum, ini juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu tadi al-baqi ad-daim alladzi la yamutu. Allah Subhanahu wa taala yang baqo, yang terus-menerus, tidak akan pernah mati, itu Al-Hayyu, maha hidup. Kemudian Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qaimu ala tadbiri su'unil khalqi birriayati wal hifdi wa tadbir. Banyak sekali yang penjelasannya. Al-Qayyum itu aja Al-Qaim. Apa Al-Qaim itu? Yang tegak. Yang dimaksud dengan Al-Qayyum adalah Al-Qaim ala tadbiri, Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melakukan tadbir. Apa itu tadbir? Ngatur. Mengurus apa? Su'unil khalqi, semua urusan makhluknya. Birriayah. Apa riayah? Terus melayani. Kita itu dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta pusing, enggak banyak harta kongong. Ada orang kelihatannya kaya, hartanya utangnya gede juga. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengukur apa yang riayah Allah berikan kepada saya, yang ukurannya segitu. Riayah apa yang Allah berikan kepada orang lain, ya segitu ukurannya. Sudah dengan maha tahunya Allah Subhanahu wa taala, apakah seseorang ketika dikasih banyak, ya bersyukur atau tidak, Allah sudah maha tahu. Ya, makanya tadi kita yang berusaha sendiri, yuk kita jadi orang yang syakir, orang yang pandai bersyukur. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengikuti sejauh mana kita bersyukur atau tidak. Nah, jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang tadbiri su'unil khalqi, mengatur semua urusan makhluknya, birriayah, memberikan riayah, perhatian. Harus sadar bahwa setiap kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Wala tus'alunna, Allah pasti akan nanya kepadamu apa? Setiap kenikmatan yang kita rasakan. Semakin banyak yang dinikmatinya, semakin banyak yang dirasakan, semakin banyak pertanyaannya. Jadi para hadirin, mestinya kita itu bersyukur, diatur oleh Allah, bersyukur. Karena apa? Aturan Allah yang diberikan kepada kita pasti benarnya, pasti maslahatnya, pasti. Allah yang menciptakan manusia dengan semua sifat-sifatnya, dengan semua kelemahannya, dengan semua kekurangannya,
Allah yang memberikan aturannya. Tetapi manusia tidak puas dengan aturan Allah, maka nyiun sorangan, bikin aturan sendiri. Nah, jadi kembali ke ayat tadi ya. Al-Hayyul Qayyum Al-Qaimu ala tadbir su'unil khalqi birri'ayati wal hifdzi wa tadbir. Allah yang ngatur semua urusan kita terus menerus. Bahkan sampai kita mati pun Allah masih mengurus urusan kita. Cuma Pak, ngurusinya dibebankan kepada yang hidup. Karena yang mati sudah tidak bisa menguburkan diri sendiri, tidak bisa memandikan diri sendiri, tidak bisa mensolati di sini. Mau mengkafani di mana, ngikat bagian atas, bagian bawah. Maka Allah masih memberikan riayah kepada yang mati melalui yang masih hidup. Poin ketiga, la ta'khuduhu sinatun wala naum. La ya'khuduhu nu'asun. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk. Wala nauma, tidak tidur. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, innallaha la yanamu wala yambaghi lahu ayyanama. Yahfadul qisto wa yarfa'uhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanamu, tidak tidur. Wala yambaghi lahu, dan tidak pantas untuk tidur. Yafadul qisto, Allah Subhanahu wa taala merendahkan dan meninggikan timbangan amal perbuatan manusia. Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ay jami'u ma fis samawati wal ardi milkuhu. Semua yang ada di langit dan bumi milik Allah, semuanya milik Allah. Orang-orang yang soleh juga milik Allah, yang salah pun juga milik Allah. Cuma nanti tempatnya beda. Sama-sama milik Allah, tapi nanti tempatnya beda. Yang ini yang taat jamaah Mushola Al-Muhajirin. Amin. Yang ini yang taat jamaah Masjid Al-Falah. Amin. Yang ini yang taat jamaah Masjid Al-Hidayah. Amin. Semua jamaah yang soleh, Allah miliki. Yang tempatnya di sini, di surga. Semua yang ada di langit milkuhu wa abduhu, dan hambanya. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia bukan sebagai hambanya, tidak ada. Yang menentang pun tetap dikatakan Allah, hei kau ini hambaku, kenapa kau nentang-nentang? Kenapa kau mulai ambil-ambil undang-undang PBB sebagai sumber hukum Islam? Apa gak cukup dengan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas? Apa gak cukup? Sampai harus mengambil undang-undang PBB sebagai sumber hukum fikih. Yang begini pun tetap dia hamba Allah. Abiduhu, semua abidnya. Wa tahta qahrihi wa sultanihi, semua berada dalam kekuasaan dan dominasi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan ada penyesalan. Tidak akan ada penyesalan. Penyesalan itu Allah akan timpakan, Allah akan berikan kepada siapa? Bagi yang membangkang aturannya, itu yang nanti akan menyesal. Hasarotin alaihi. Ada kata-kata hasarotin, kerugian, penyesalan bagi mereka. Yang kelima, man dzalladzi yas'u indahu illa bi'idnih, ay la ahadun, tidak ada seorang pun yastati'u, yang mampu ayyasfa'a, untuk memberikan syafaat di ahadin, kepada orang lain, illa idza adanahullahu, kecuali orang itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti Kanjeng Rasul pun memberikan syafaat atas izin Allah. Yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, Allah Maha mengetahui, ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang di depannya, apa yang di belakangnya. Allah semua tahu. Ya'lamu ma huwa hadirun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang hadir, yang nampak, musyahidun, yang terlihat, lahum, atas mereka, wa buat dunia, wa ma khalfahum,
yaitu dunia. Kalau kita bicara dunia, itu namanya alam zahir sekarang itu. Alam syahid yang nampak. Karena apa? Alam ruh itu gaib dan buat kita sudah lewat. Sudah lewat ya. Alam ruh itu buat kita sudah lewat. Alam rahim bagi kita sudah lewat. Sekarang kita di dunia, berarti zahir kita sekarang di dunia, hadir kita di dunia, syahid kita di dunia. Nanti ada lagi gaib yang akan datang, alam akhirat masih gaib buat kita. Tetapi apa? Allah SWT ya, wa ma khalfahum ay amamahum. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang di depan mereka, wa huwal akhirah. Faqad ahata ilmuhu bil kainati wal awamil. Karena apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semuanya. Poin ke-7 dari ayat kursi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seorang pun mengetahui tentang suatu ilmu kecuali ilmu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berilmu jangan sombong. Kenapa? Dia berilmu kenapa? Karena Allah berikan ilmu pada dia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala enggak berikan ilmu kepada dia, dia punya ilmu apa? Dia tahu apa? Ya, jadi la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui syai'an sedikit pun minal maklumati, dari berbagai macam pengetahuan, illa bima a'lamahum, kecuali yang Allah berikan kepada mereka. Iyahu ala sunnatir rasul, melalui apa? Ala al-sinatir rasul, melalui lisan-lisan rasulnya. Kira-kira para hadirin, para sahabat Nabi bisa nggak membaca Al-Quran kalau Rasul nggak membacakan Al-Quran? Nggak bisa. Meskipun sahabat Rasul itu orang Arab dan setiap hari berbahasa Arab, tetapi kalau Rasul nggak mengajarkan Quran kepada mereka, mereka tidak akan bisa menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Rasul ajarkan kepada mereka. Nih, sini sahabat. Apa ya Rasul? Ada ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul baca. Tulisannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bunyinya begitu. Tulisannya begini. Diajarkan sama Nabi. Nabi dari mana? Dari malaikat Jibril. Diajarin. Nah, jadi tidak akan ada ilmu sampai kepada kita kalau Allah tidak menurunkan lewat Rasulnya. Tetapi kan Rasulnya meninggal, alias wafat, berakhir. Masa kenabian, masa kerasulan berakhir. Siapa yang meneruskan risalahnya? Nah, itu pertanyaannya. Siapa yang akan menjadi pelanjut risalahnya agar ilmu Allah itu nyampe kepada semua manusia? Siapa yang akan menyambung lidahnya? Para ulama. Kenapa para ulama? Penyambung lidah para rasul. Coba kalau nggak ada ulama, karena Nabi kan al ulama warasul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau tidak ada pewaris nabinya, ya sampainya ini nggak akan sampai kepada kita. Al-Quran ini nggak akan sampai kepada kita. Hadis ini nggak akan sampai kepada kita. Islam nggak akan sampai kepada kita. Sok yakin. Kalau nggak ada para ulama sebagai penyambung lidah. Nah, makanya orang kafir yang dimainkan ulamanya, dipelentang-pelentongkan gitu. Belokkan ulamanya yang dimainkan sekarang. Supaya Pak, di Indonesia itu para ulama mesti dipanutan, maka ulamanya yang dicakal sama mereka. Nah, yang udah ngomong begini. Makanya kita harus berhati-hati. Karena ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Cirinya kapan? Ulama akhirat gak suka dunia, gak peduli dengan dunia. Dia hanya mementingkan bagaimana akhirat, bagaimana agama itu sampai pada umat dengan benar. Itu ulama akhirat. Kalau ulama akhirat biasanya Pak dimusuhi para penguasa. Karena apa? Oh, mengkritik terus. Tapi kalau ulama dunia datang bawa amplop, selesai, cicing, manut, ya selesai sudah. Nanti ngomong pada disuruh. Ulama dunia. Ini yang kata Abi bukan dihormati tapi dihargai. Wanitiro.
Harganya kan oleh kilo, harganya berapa? Loh, jangan dikira emang Ustadz Mujira kalau nggak dirayu pakai 5 juta nggak tergoda. 5 juta sih belum tergoda. 5 juta enggak, saya haram, banjir itu. 500 juta haram masih, nggak boleh itu suap. Iropa satu. 5 hektar. Jangan sih KTM. Hektar kelapa sawit. Mulai mikir, saya pesantren Canteres. Untuk lokal 5. Berapa tadi? 5 T. Oh habis sudah. Makanya doa saya itu, ya Allah, jangan kau temukan aku dengan yang seperti itu, karena belum tentu saya bisa kuat untuk menjaga godaannya. Sama dengan perempuan juga gitu, belum tentu kuat saya dibuat sama perempuan cantik, muda, belum tentu kuat. Makanya Pak, ya Allah, jangan kau temukan aku dengan godaan-godaan seperti itu, karena belum tentu aku kuat untuk menerima godaannya. 5J, 5J ganti 500J. Nah, 5M modal. Bener tuh, bisa bikin lokal gedung 5, lantai 2 kan gitu. Ya. Lalu dia cari dalil. Untuk apa? Nanti berpakai majlis taklim kan tuh kebaikan juga. Mau dicari dalil dia. Cari argumentasi supaya Pak, untuk mensahkan tuh apa yang dia kerjakan. Kali-kali. Ya memang betul, nanti dipakai untuk masalah segala macam gitu. Tapi kan nanti ditagih. Ini kan 6 lokal, 5 kan. Ayo, dukung saya. Kan gitu, dukung saya tuh. Kalau nggak dukung, jokowi lagi tuh mau. Cabut lagi, 6 lokal hilang. Nah ini para hadirin. Jadi nggak usah nantang-nantang, ya Allah, sok datangkan godaan aku saya kuat. Jangan nantang begitu lah. Zaman Nabi aja para sahabat, ya Rasul kapan kita perang, begitu tiba aja perang lari semua. Kabur. Kebayang mati di medan perang, wah mati gitu. Kebayang. Makanya ya, jangan berharap perang karena memang begitu. Makanya kan, kapan nih kita ngomongin jihad, ngomongin halakoh terus? Ya nggak usah nunggu-nunggu panggilan jihad lah, karena kalau dipanggil kita juga belum berangkat. Jangan sok nantang-nantang lah. Kapan nih kita jihad? Masa tafsir terus ya? Nggak usah nantang begitu. Belum tentu saatnya dipanggil jihad tuh kita juga mau gitu. Ya kan misalnya baru dengar perangnya udah pencet misalnya gitu. Makanya apa? Nggak usah berharap begitu. Tapi siap-siap aja kalau dipanggil berangkat mesti dengan berat hati kan gitu ya. Kan ayat itu infiru khifafa wa thiqalan. Pergilah meskipun dengan ringan dan berat. Berjihad Allah. Ya ada orang yang berperang dengan sangat ringan, ada orang yang pergi dengan sangat berat, ada juga. Allah tahu, makanya dalam surat At-Taubah dikatakan infiru khifafa wa thiqalan. Ada orang yang berangkat berperang dengan ringan, ada juga yang berangkat perang dengan berat hati, ada. Allah tahu, makanya ayatnya turun. Nah, kembali ke sini ya. Jadi tidak ada ilmu kecuali Allah berikan ilmu itu kepada kita. Yang ke-8, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ahata kursiyyuhu. Apa itu kursi bahasa kitanya kan? Apa yang dimaksud dengan kursi dalam ayat ini apa? Jadi, oke, kita ngambil salah satu pendapat dari para ulama ya. Apa itu kursi yang dimaksud dengan ayat ini? Kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki kekuasaannya. Ini kalau kita mengacu pada pendapatnya para ahli ulama terkait dengan apa sih kursi itu? Tempat untuk berpijaknya kedua telapak kaki kekuasaannya. Ya, tapi nggak usah dibayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala singgasana rajanya seperti apa. Nggak usah dibayangkan. Kenapa?